Pemirsa, berbagai aktivitas dilakukan masyarakat untuk mengisi libur lebaran. Salah satunya berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan dan Taman Mini Indonesia Indah. Selain menikmati wisata bersama keluarga, anak-anak juga mendapatkan edukasi. Lebaran di hari kedua, banyak warga yang mengunjungi tempat-tempat wisata seperti Taman Marga Satwa Ragunan. Arus lalu lintas menuju ke Ragunan pun sempat tersendat imbas dari membludaknya wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan. Diketahui, Taman Marga Satwa Ragunan baru beroperasi kembali pada H+1 Lebaran karena tutup di hari Lebaran pertama. Tercatat ada sebanyak 40.000 pengunjung memadati Taman Marga Satwa Ragunan untuk menghabiskan waktu libur Lebaran bersama keluarga. Sementara di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur semakin ramai dipadati wisatawan. Ribuan kendaraan baik mobil dan motor antre memasuki area parkir TMII. Anjungan atau rumah adat, kereta gantung, hingga Museum Indonesia masih menjadi favorit warga. Selama libur Lebaran, TMII menyajikan atraksi budaya diantaranya fragmen Ramayana, tari kecak, lompat batu nias, dan reok Ponorogo. Pengunjung Taman Mini tidak hanya dari Jakarta, melainkan dari luar daerah, bahkan mancanegara. Bercuti di Jakarta, Indonesia pada Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Tak pernah saya buat. Ini experience saya yang pertama. Oke, ya. Dari mana Pak? Dari Kuala Lumpur. Oh, kenapa memutuskan di Taman Mini? Taman Mini salah satu daripada tempat wisata yang terbaik di Indonesia. Jadi sebab itu saya datang sini bersama keluarga. Jadi saya lihat ramai orang hari ini, hari liburan hari ini. Jadi saya cukup berbangga berada di Jakarta bagi menghabiskan cuti saya, wisata saya di sini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan menjadi pilihan favorit warga untuk mengisi libur Lebaran. Harga tiket yang terjangkau, pepohonan yang teduh, serta koleksi satwa yang lengkap. Wisata di Kebun Binatang Ragunan tidak bisa dilewatkan saat liburan. Dan Rian Rahman akan mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa suasana liburan di Taman Marga Satwa Ragunan. Ya Rian, seperti apa situasi liburan di sana saat ini? Baik Nadia dan juga pemirsa yang ada di rumah, hari ketiga Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, sejumlah tempat wisata di berbagai wilayah Jakarta ramai dikunjungi masyarakat, salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Tadi kami sempat melihat terdapat antrian panjang yang mana proses masuk menuju Taman Marga Satwa ini untuk melakukan kunjungan rekreasi maupun melihat binatang-binatang yang ada di Taman Ragunan ini. Tepat di belakang saya ini terdapat proses yang mana keeper talk dan juga feeding time yang mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan makanan terhadap hewan-hewan yang berada di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Di belakang saya ini masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan makanan terhadap hewan pelikan yang diikuti dengan nantinya hewan gorila dan jerapah. Kegiatan feeding time ini dilakukan oleh Taman Marga Satwa Ragunan selama hari libur Lebaran Idul Fitri ini. Taman Marga Satwa Ragunan memprediksi pada hari ini akan terjadi puncak kunjungan yang mana akan mencapai sebanyak 100.000 pengunjung yang akan melakukan kunjungan berekreasi maupun melihat hewan-hewan yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Selain itu juga untuk mengurai kepadatan ataupun kepadatan para pengunjung, pihak Taman Marga Satwa Ragunan juga telah menyediakan sebanyak 20 titik parkir yang mana akan bisa menampung sebanyak 26.000 kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami juga mengajak agar para pengunjung untuk menjaga barang bawaannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hari ini merupakan puncak dari kunjungan para pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Kembali ke Anda, Nadia. Terima kasih Rian Rahman melaporkan langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, sehat selalu.
Pemirsa, hari kedua libur lebaran, wisata air Transera Water Park di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ramai pengunjung. Selain bermain air, pengunjung juga dapat menikmati aneka wahana dengan harga relatif terjangkau. Seperti inilah suasana di lokasi wisata air Transera Water Park yang berada di kawasan Harapan Indah, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengunjung yang mayoritas warga Jabodetabek datang memanfaatkan waktu libur bersama keluarga. Di lahan seluas 6 hektar lebih ini, para pengunjung menikmati wisata air di area wahana yang sudah disediakan, seperti seluncur air, wahana ombak, tangga loma rainbow, dan masih banyak lagi. Meskipun diguyur hujan, lokasi wahana air Transera semakin ramai oleh para pengunjung yang datang. Saya juga dari Depok, karena di Depok udah terlalu sering saya ke sana ya, jadi mau coba hal yang baru lagi. Ada apa aja di sana, Pak? Di sini? Wisata airnya? Di sini sama ada kolam anak yang cukup lumayan besar, ada kolam arus, ada kolam ombaknya juga. Banyak di sini kolam wisata airnya yang beragam. Libur lebaran hari kedua plus lebaran ini mengalami kenaikan. Kita pengunjung hari ini sampai 2.000 pengunjung. Alhamdulillah, di luar dugaan tadi pagi hujan, yang itu berangsur-angsur rame. Sampai hari ini, siang ini kita pengunjung sudah senang dengan bahagia, mereka berenang dengan keluarga, sangat senang sekali di Transera Water Park. Harga tiket masuk ke wahana air Transera Water Park ini mulai dari Rp80.000 hingga Rp125.000. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ambulans desa nekat terobos kemacetan dengan menyalakan sirine. Ambulans yang diperhentikan polisi ini ternyata tidak membawa pasien, melainkan membawa penumpang yang diduga wisatawan. Satu KR ambulan yang tidak membawa pasien, namun rotator dan sirine dinyalakan. Ambulans ini diberhentikan petugas kepolisian di gerbang tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi karena berupaya menerobos kemacetan dengan menyalakan sirenenya. Eits, bukan tanpa alasan. Meskipun menyalakan sirene, namun ternyata ambulans ini tidak sedang mengangkut pasien. Malahan mengangkut sejumlah orang yang diduga hendak liburan. Waduh. Diberi arahan dan... Nah, ketika ditanyai petugas sih, dalihnya mau menjenguk keluarganya yang dirawat di rumah sakit. Tapi tetap aja salah ya, karena peruntukan ambulans kan untuk orang yang sakit atau dalam keadaan darurat. Memuat barang atau orang yang tidak atau bukan haknya. Itu kan ambulan untuk yang sakit atau yang emergensi lainnya, dipakai untuk nengok atau dipakai keluarga. Maka untuk tindakannya kami dikembalikan aja. Emang sih di pekan lebaran ruas-ruas jalan ini padat dengan kendaraan yang menuju ke tempat wisata. Tapi ingat ya, jangan sampai kita menyalahi aturan. Kan baru juga maaf-maafan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Polisi memberhentikan dan menegur pengemudi mobil pickup yang mengangkut penumpang untuk menuju lokasi wisata. Sebelumnya, polisi melarang mobil pickup digunakan untuk mengangkut orang. Sejumlah mobil bak terbuka yang kedapatan membawa penumpang diberhentikan polisi di perempatan Combro, Purwakarta, Jawa Barat. Bak terbuka berpenumpang ini digunakan untuk mengangkut warga yang hendak berwisata. Selain diberhentikan, pengemudi mobil juga mendapat teguran oleh polisi. Selain itu, polisi juga memberi himbauan kepada sopir untuk tidak membawa rombongan warga ke tempat wisata karena rawan terjadi kecelakaan. Sementara para sopir bak terbuka beralasan menggunakan bak terbuka lebih ekonomis. Ya, adanya pick up, Pak. Adanya pick up. Kan ini apa namanya itu dilarang Pak ini Pak? Iya. Tahu tadi ini dilarang Pak ya? Tahu, kirain untuk hari raya bisa gitu. Mau ke Cikau, Pak. Dari mana? Dari Cikampek. Di Karawang. Iya. Khususnya pada saat pelaksanaan operasi Ketupat Lodaya 2025 ini, pada saat ini H+1 terkait arus lalu lintas yang terlihat pada saat ini yaitu banyaknya pengunjung yang menggunakan kendaraan bak terbuka atau kendaraan angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang.
Di hari kedua Lebaran, arus lalu lintas di jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya perempatan Combro Purwakarta terpantau padat. Rata-rata kendaraan membawa warga yang hendak bersilaturahmi, serta menuju sejumlah lokasi wisata di Purwakarta dan Bandung. Guna mencegah kemacetan, polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan pengalihan dan buka tutup secara situasional. Diperkirakan kepadatan arus wisata di jalur arteri Purwakarta masih akan berlangsung hingga berakhirnya cuti bersama libur Lebaran. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah kendaraan ringsek dan 2 orang pengendara luka akibat tertimpa pohon tumbang. Pohon tumbang terjadi usai hujan deras disertai angin kencang di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Mobil saya ketimpa pohon, pas banget. Sejumlah orang terjebak di dalam mobil yang mereka tumpangi akibat kendaraan yang ditumpanginya tertimpa pohon tumbang setinggi 15 meter. Peristiwa terjadi di Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat usai terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang. Para penumpang mobil yang terjebak akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas. Selain menyebabkan rusaknya mobil tersebut, 2 gerobak pedagang dan 2 sepeda motor yang tengah melintas juga ringsek akibat tertimpa pohon. 2 orang pengendara mengalami luka, sementara 1 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lantaran menderita luka serius. Ya, sebelum kejadian angin dulu, belum hujan Pak ya. Angin kedua, langsung kejadian Pak. Saya posisi lagi dagang, sempat melariin diri sana Pak. Iya, ya gitulah kejadian. Korban motor sama itu ya, mobil dikelilingi oleh pohon beringin berdiameter sekitar 1 meter, tinggi hampir sekitar 15 meter. Tumbang ke arah jalan SSA yang menimpa satu kendaraan minibus Chevrolet warga Jakarta. Peristiwa pohon tumbang membuat arus lalu lintas menuju Jalan Juanda dialihkan ke akses jalan lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.